Assalamualaikum Mulia. Waalaikumsalam Bu Indah. Apa kabarnya gimana? Baik, terima kasih sudah berkenan datang ke sekolah kami gitu ya untuk mendampingi saya dalam melakukan coaching. Iya, saya bilang ibu mau melakukan coaching Ya, jawab ya. gitu. Ini Bu, ada yang ingin saya bantu untuk mengembangkan kompetensi untuk coachingnya? Oh, Bagian mana? banyak Bu Indah. Jadi pastilah gitu ya, bagaimana mungkin dipendengarkan aktif karena saya ini orang yang gak sabaran kok dengan cerita teman itu. Nah, kemudian juga mungkin nanti diperhatikan di bagian ini Bu Indah kali ya, diberikan pertanyaan umumnya. Jadi intinya mengembangkan di kompetensi. Berarti ibu menginginkan saya untuk lebih memfokuskan mengamati yang bagian mendengarkan aktif sama ya pekerjaan yang bergabung. Terus berikutnya penilaian ibu sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini. Menurut saya sih itu sangat penting Bu Indah ya dalam coaching itu, karena kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik kan dengan kita, bagaimana kita mau tahu masalahnya gitu kan. Sama juga dengan mengembangkan pertanyaan berbobot itu juga saya perlu sekali nanti masukan dari Bu Indah. Saya perlu banyak belajar supaya pertanyaan itu nanti bisa menggiring rekan saya menemukan solusinya gitu kan, berbasis pada kekuatan yang itu sih yang menjadi kadang-kadang PR buat diri saya sendiri gitu ya. Betapa saya ini orangnya tadi saya bilang kurang sabaran kok mendengarkan orang cerita gitu kan. Orang bercerita ini kan tipikalnya leleh ya Bu Indah gitu kan. Ada yang lancar aja gitu kan, ada yang kadang lambat gitu ya bukan ceritanya itu. Saya tidak sabar. Ya, jangan sampai nanti saya pula yang menggiring opininya yang teman saya untuk bercerita, itu kan nggak benar gitu ya. Jadi untuk itulah saya maunya diamati nanti dan dikembangkan bagaimana sebenarnya mendengarkan aktif itu, sama mengembangkan pertanyaan berdasarkan nanti hasil dari curhat rekan sejawat saya terhadap permasalahan gitu ya. Kalau diingatkan Dinda, saya harus mengontrol diri banyak-banyak. Harapannya nih dari observasi yang akan kita lakukan bersama nanti. Ya, tentunya harapannya saya bisa mengenalkan kompetensi inti itu secara maksimal Bu Indah ya. Jadi mulai dari presence, mulai dari kemudian tadi sampai nanti saya bisa mendengarkan pertanyaan dari cerita teman saya. Kemudian juga nanti saya bisa menjadikan teman saya itu rekan mitra gitu ya, untuk mencari solusi bersama terhadap permasalahan yang dia hadapi. Itu sih. Pokoknya mudah-mudahan baiklah. Jadi lancar ya. Iya, yang paling penting. Jadi saya izin nanti saya boleh ikut dalam proses kegiatan coaching ini. Tentu boleh Bu Indah. Terima kasih atas waktunya. Makanya saya bilang saya terima kasih sekali nih Bu Indah menyempatkan waktu saya gitu mau mengamati bagaimana proses coaching saya dengan rekan sejawat nanti. Mohon masukan yang sebanyak-banyaknya kepada saya Bu. Karena saya berpikir bahwa kita tidak bisa menilai diri kita secara sendiri, kita harus butuh orang di luar kita untuk menilai kita, supaya nanti mungkin hasilnya lebih tepat, lebih baik buat saya sendiri sebagai orang yang diobservasi. Jadi mohon masukannya Bu ya. Iya, siap. Mau dilaksanakannya sebentar habis istirahat, karena sudah ada teman tadi mengatakan minta waktu saya habis istirahat untuk bertemu dengan saya. Ada yang juga ingin sampaikan terkait permasalahan yang beliau hadapi. Gitu, jadi kebetulan anak-anak ini masih istirahat. Ya. Kita nunggu berapa menit. Nah, setelah itu kita sama-sama menunggu beliau. Ya. Ayo, kalau gitu kita langsung ke. Oke, siap. Assalamualaikum Pak Amri. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, cuma ada sedikit masalah. Oh iya, gimana ini? Saya lihat Pak Amri lagi galau nih ya. Iya. Ya, jadi gimana Pak? Apa pertemuan kita hari ini rencananya apa Pak? Rencananya saya ingin di coaching Bu. Coaching Pak ya. Ya. Ada masalah pasti Pak ya?
Iya. Jadi baik, bisa Bapak sampaikan ke saya tujuan kita untuk apa kita bertemu seperti ini. Ada yang mau dicapai pasti Pak ya. Kira-kira apa Pak? Ya betul Bu. Yang pertama saya membuat sini supaya saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Masalah yang saya hadapi ini adalah adanya salah satu siswa saya itu setiap pagi selalu terlambat dan tidak pernah melaksanakan piket di kelas karena kita dilambat di sekolah. Jadi permasalahannya adalah bagaimana siswa ini supaya dia bisa menuntaskan kewajibannya Pak ya. Iya. Kewajibannya untuk melaksanakan salah satu disiplin di kelas Pak ya, Iya. yaitu menjalankan piket. Jadi dari alasannya sudah Bapak sampaikan tadi, karena dia terlambat. Baik Pak, jadi itu tujuannya. Baik, dari yang sejauh yang sudah Bapak lakukan terhadap siswa Bapak ini seperti apa ya Pak ya? Boleh diceritakan ke saya. Ya. Sebenarnya saya mendapati siswa ini selalu terlambat. Saya melakukan observasi, melakukan tanya jawab, dan melakukan observasi di rumahnya Pak ya. Ya. Saya mendapatkan masalah di rumah tangganya. Oh, di orang tuanya Pak ya. Ya. Oh, jadi itu yang Bapak bisa ambil kesimpulan salah satu yang menyebabkan dia datang terlambat. Jadi ada masalah broken di orang tuanya gitu ya Pak ya, kalau saya berambil kesimpulan Pak ya. Iya, itu salah satunya. Dan anak tersebut selalu dipekerjakan sampai larut malam. Seperti membantu orang tuanya membuat semacam kue untuk dijual gitu. Jadi Bapak kemarin itu sudah ke rumahnya bertemu dengan orang tuanya. Itu sudah Bapak sampaikan Pak ya, apa yang menjadi kendala di sekolah. Kemudian dari percakapan Bapak itu berarti Bapak sudah menyampaikan permasalahannya di sekolah. Itu bagaimana tanggapan orang tuanya Pak dengan cerita Bapak? Tanggapan orang tuanya respect tentang apa yang saya solusikan buat anak tersebut, yang membantu orang tuanya supaya tidak terlalu diberikan beban pekerjaan karena dia butuh proses pembelajaran di rumah dan butuh istirahat dari jam 9 dia bisa istirahat. Oh begitu Pak ya. Jadi meminta pengertian ini Pak ya kepada orang tuanya supaya anak ini tidak diberikan beban pekerjaan yang berat gitu ya. Maka Bapak sampaikan tadi sampai mendeadline waktu gitu Pak ya. Jadi mohon jam 9 ke atas sudahlah, anak ini jangan diporsir lagi gitu kan, itu butuhnya dia untuk istirahat. Nah pada saat itu Bapak sempat tidak bertanya kepada orang tuanya Pak, apa yang menyebabkan situasi di rumah seperti itu Pak? Kenapa, maksud saya kenapa ada pasti Pak alasan kenapa orang tua ini meminta dia untuk membantu. Itu apakah orang tua ini menyampaikan alasan itu Pak pada saat itu? Ya betul. Sempat ada alasan bahwa orang tua ini butuh tenaga kerja. Tenaga tambahan ya. Iya. Karena pesanannya di akhir-akhir ini agak banyak. Oh, kira-kira berapa saudara Pak anak Bapak ini Mama? Anak tunggal dia. Anak tunggal, wah lah. Jadi satu-satunya lah Pak ya, yang membantu berat juga ya. Jadi Bapak sudah sampaikan tadi solusinya. Nah kira-kira tanggapan orang tua terhadap solusi yang Bapak sampaikan kemarin itu seperti apa Pak? Tanggapannya mereka antusias dan ingin mengikuti solusi yang kita tawarkan untuk si anak supaya dia lebih aktif lagi dan lebih rajin lagi ke sekolah tiap pagi maksimal. Begitu ya. Jadi sudah ke orang tuanya, dan orang tuanya berarti respect Pak ya, kalau saya boleh lebih simpel, orang tuanya respect
dan mau bekerja sama lah gitu ya supaya anaknya ini bisa datang ke sekolah tepat waktu. Begitu ya Pak Amri ya. Nah, baik, dari pelaksanaan yang sudah Bapak laksanakan, sudah visit ke rumahnya gitu ya. Sebelumnya berarti kedisiplinan anak-anak ini kalau Bapak boleh kasih rentang saya nilai gitu ya, antara 1 sampai 10 kedisiplinannya ini sebelum Bapak home visit gitu ya. Itu berapa Pak? Ya, nilai 1 sampai 10 itu berapa Pak? Sebelum saya visit, belum melakukan ini interview anak saya bisa memberi nilainya di antara 60 ya, disiplinnya di kelas tuh Pak ya. Ya. Baik. Jadi Bapak sudah melakukan sudah ambisi. Nah, itu di rumah dengan orang tua, memberikan pengertian ke orang tua. Nah, selain itu Pak, apalagi nih yang kira-kira Bapak bisa lakukan sesuai dengan kekuatan yang ada pada diri Bapak untuk menyelesaikan membantu siswa ini agar memiliki motivasi gitu Pak ya. Motivasi untuk siswa ini agar bisa menjalankan tanggung jawabnya, termasuk tadi yang Pak sampaikan tugas piketnya itu. Kira-kira ini apa berdasarkan kekuatan yang Bapak punya untuk membantu siswa? Jadi yang pendekatan yang coba saya berikan khusus kepada anak ini adalah pendekatan dari segi emosional. Saya memberikan dia semangat, memberikan solusi, pandangan-pandangan anak tersebut agar bisa aktif bersama dengan. Oh baik. Pandangan seperti apa yang mungkin secara ini saja, simpel pandangan seperti apa yang Bapak sampaikan ke siswa ini, yang menurut Bapak mudah diterima oleh siswa Bapak sendiri, Bapak bisa dijelaskan? Jadi pandangannya ketika kita melaksanakan sesuatu yang baik, maka ujungnya kita akan menjadi sukses dengan baik. Oh begitu Pak ya. Berarti motivasinya intrinsik Pak ya, harus ada dalam dirinya sendiri. Nah, kan itu terkait dengan kesepakatan kelas, kan itu ada dibuat Pak ya kesepakatan kelasnya. Ada. Nah, bersama dengan anak ini juga pasti membuat kesepakatan kelasnya pada saat itu Pak ya. Nah, kira-kira pada saat Bapak mengingatkan tentang kesepakatan kelas, ini tanggapannya siswa Bapak seperti apa nih? Mereka juga bisa, pada saat itu saya kan interview anak tersebut, melakukan asesmen yang tadi Bapak kesepakatan kelas jalan. Iya benar, mengingatkan. Mereka bisa menjalankannya. Ada konsekuensi lah di situ Pak ya. Ada konsekuensi. Begitu. Kemudian lagi Pak, melihat dari situasi ini dengan teman-temannya, Bapak melihat hubungannya seperti apa Pak? Si siswa dengan teman-temannya, apakah baik atau seperti apa? Sebelum melakukan interview dan Kompetisi tadi, memang ada hubungannya agak renggang karena ya? kami tidak melaksanakan tugas. Betul. Tapi setelah dilakukan ini, kita sudah kemajuan. Oh begitu. Kemajuannya Pak ya. Jadi kemajuan seperti apa Pak? Yang Bapak lihat. Yang dulu ada gadget, ada kelas-kelas di antara teman-teman itu. Sekarang sudah berbaur dan tidak ada lagi gadget. Gitu ya. Tidak ada pemisah lah sudah ya. Dia sudah mulai berbaur, membuka diri gitu Pak ya. Jadi sepanjang yang Bapak lihat tadi mengatakan bahwa tidak ada gap lagi antara teman-temannya, berarti apakah itu bisa dijadikan sebagai indikator keberhasilan dari apa yang sudah Bapak lakukan terhadap siswa Bapak? Saya kira bisa menjadi salah satu indikator. Ya Pak ya. Ya. Nah, sepanjang itu adalah indikator sudah keberhasilannya adalah memang dia sudah bisa berbaur. Kemudian tanggung jawabnya tadi Pak untuk melaksanakan piket kelas itu apakah sudah bisa dilihat terlaksana atau seperti apa Pak? Alhamdulillah sudah, tanggung jawabnya sudah bisa dilaksanakan karena setiap saya mengamati di waktu jam piketnya dia sudah melaksanakan semua yang menjadi kesepakatan kelas. Gitu. Jadi Bapak bukan hanya bergerak sendiri nih Pak ya. Jadi adakah ada orang yang membantu dia sehingga dia bisa sedikit mengalami perubahan tadi? Kira-kira siapa Pak? Apakah teman di sekitarnya atau ada guru lain nih yang untuk membantu memotivasi dia?
Ya. Ada beberapa sih yang ikut terlibat, yang terakhir ada teman sebayanya, dan ada hasil dari kolaborasi di teman-teman pada saat saya bahas dalam Pomber, teman-teman yang berdiskusi dan memberikan terlibat langsung membantu melakukan kembali. Ada ini Pak ya motivasinya lah biasanya diangkat kembali. Berarti tadi rekan-rekannya pun, rekan teman-temannya pun juga ikut membantu Pak ya, tadi ada keterbukaan sehingga tadi hubungannya menjadi baik. Baik Pak Amri, jadi Pak Amri sudah menemukan solusi sebenarnya, karena Pak Amri sudah menjalankan tahapan-tahapan apa yang harus dilakukan untuk membantu anak ini. Satu hal yang ingin saya tanyakan Pak Amri, komitmen Bapak untuk terus melaksanakan membantu siswa Bapak ini agar tetap memiliki motivasi tadi, itu sejauh mana Pak komitmen Bapak? Sampai di mana itu untuk saya? Ya, komitmen yang saya berikan sudah sangat luar biasa. Jika diangkatkan itu yang satu sudah sekitar 85 semua. Jadi sangat berubah nih Pak ya, luar biasa. Jadi berubah sudah terus. Lanjut Pak. Dan itu secara berkesinambungan di jalan. Ada tindak lanjutnya Pak ya, ada follow up-nya, sehingga tidak hanya berhenti di kelas itu. Nantinya kalau misalnya nih akan anak-anak kan Pak pasti berubah-berubah nih kan Pak ya. Jadi walaupun mungkin wali kelasnya nanti bukan Pak Amri, siapapun nanti dia naik kelas, dia akan tetap memiliki motivasi yang baik tadi Pak ya, dan tidak kehilangan motivasinya, tetap menjadi pembelajaran yang baik. Baik Pak Amri, jadi luar biasa. Bagaimana rasanya Pak setelah kita bertemu hari ini? Ada kejanggalan lagi Pak? Karena saya lihat sudah tahapannya sudah Bapak ceritakan dari awal sampai ending ini. Wah, luar biasa Pak. Ya Alhamdulillah, dari pertemuan kita ini pun saya mendapatkan inspirasi baru, Alhamdulillah, semangat baru, ya benar, dan memperjelas solusi yang ada, banyak solusinya seperti itu. Benar. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Jadi jangan pernah lelah untuk membantu siswa kita keluar dari masalahnya Pak. Jadi sebenarnya masalah siswa itu bukan hanya dari dalam diri, tapi ada sisi lain yang kita kadang-kadang tidak fokus, yaitu sisi di rumah. Nah itu memang lingkungan itu betul-betul mempengaruhi psikologis anak kita Pak ya. Jadi terus bisa menjadi guru yang selalu ada untuk anak-anak kita Pak. Itu Pak ya. Terima kasih Pak Amri atas curhatnya. Ini juga menginspirasi saya gitu ya, dari percakapan kita sama-sama belajar. Ya, bagaimana kita memberikan terkait Pak Amri. Terima kasih Pak Amri. Bagaimana Bu Lia tadi selesai kegiatan coaching ya? Ya, alhamdulillah. Lega Ibu. Jadi bisa ini tadi menemukan solusi yang beliau harapkan memang. Alhamdulillah. Terus bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Menilai sendiri sepanjang yang tadi pembicaraan saya dengan rekan saya tadi, mudah-mudahan baik ya Bu ya. Ini penilaian diri saya. Iya. Tapi tadi saya butuh nanti benar masukan dari Ibu, karena saya pikir yang menilai yang orang luar lagi yang valid tentang bagaimana penampilan saya tadi mengcoaching. Mohon nanti masukan Ibu ya. Iya Bu. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Tadi saya menilai seperti itu karena ada interaktif tadi saya dengan rekan saya gitu ya. Beliau nyaman sepertinya berbicara dengan saya, kemudian beliau menceritakan segala keluh kesahnya gitu ya. Ya, dan beliau juga tadi pelan-pelan menemukan solusinya untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi saya juga merasa lega karena sudah membantu beliau, dan sekaligus juga saya belajar dari permasalahan yang beliau alami. Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Siap. Kegiatan tadi. Siap, memang harus disampaikan. Siap. Jadi saya mengamati saat Ibu melakukan coaching itu
jauh lebih baik, sangat baik karena sudah sesuai dengan standar yang kita untuk itu ada tintanya. Bener Bu ya? Iya benar, udah masuk tintanya. Alhamdulillah. Kompetensi intinya juga sudah ada di dalamnya, itu semua sudah masuk. Terus juga yang ibaratnya yang tadi Ibu khawatirkan Iya. tentang Mendengarkan tadi. betul itu Saya sudah takut. sangat baik dan juga untuk pertanyaan tadi Uh-huh. sudah sesuai, sangat berbobot sekali untuk kasus yang tadi. Nggak keluar dari ini Bu ya, konteks ya. Itu yang saya takutkan tuh Bu. Sudah masuk dalam konteksnya dan tidak melebar terlalu jauh. Gitu Bu ya. Terus berikutnya bagaimana nih pendapat Ibu dan mendengar dari pengamatan saya? Iya, itu kan. Tapi saya ada merasa apa ya Bu ya? Ada memang saya merasa ada sisi saya yang kurang nih Bu, gitu ya. Mungkin tadi kalau mendengarkan aktif, mungkin tadi saya coba untuk menahan diri saya. Tadi saya orang tidak sabar, sudah menahan diri saya untuk tidak menyela gitu ya, ketika beliau menyampaikan. Nah, pengamatan seluruhan Bu, karena saya menganggap kayaknya masih ada yang kurang nih, terutama pada saat saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih berkembang. Kayaknya saya kurangnya mungkin di situ Bu ya. Nah, itu sudah jauh lebih baik. Iya, Karena ibaratnya Ibu sudah menuntut pertanyaan-pertanyaan itu sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan. Alhamdulillah. Dengan tuntutan kita. Lalu juga Ibu sudah prinsip kita yang menjadi mitra, sudah menjadikan mitra. Terus prosesnya juga sangat kreatif dan sudah memaksimalkan potensi yang ada. Nah, itu sudah lengkap, sudah sesuai semua. Oh gitu Bu ya. Alhamdulillah. Walaupun tadi agak-agak gimana ya, tadi saya bilang takut saya lepas kontrol, terutama pada saat tadi benar Ibu sampaikan mengajukan pertanyaan itu menurut saya adalah bagian part terberat. Takutnya benar kita malah melenceng nanti dari jalurnya, takut saya nanti ke situ kebanyakan nanti kan melenceng jalurnya jadi kemana-mana sehingga poinnya malah nggak dapat ya. Jadi benar Bu ya, saya pada jalurnya nih Bu. Sudah pada jalurnya, sudah dengan cerita, sudah sesuai dengan kompetensi, sudah sesuai dengan prinsip, sudah sesuai semua, tidak lepas dari itu. Walaupun terkesannya lebih spesifik ya pertanyaan tadi, karena langsung tadi kan Ibu tanyakan bagaimana dengan keluarganya. Ya itu dia Itu kan menurut saya. Ibu lebih kena lagi di sana. Oh, Lebih malah masuk kena lagi. Bu ya. Iya, karena memang tidak bisa masalah itu hanya pada saja. Kita juga harus melihat dari sudut pandang yang lain, atau memang dari masalah keluarga, lingkungan dan lain sebagainya. Memang harus kita perhatikan. Supaya kalau kita sudah dapat ini dari sini gimana? Jadi enak sudah, berarti kita sudah melakukan strategi berikutnya. Itu bukan kepo Bu ya. Bukan. Tapi memang harus supaya kita tahu, karena kadang hal yang spesifik itu yang kita lupa. Karena gini, di saat kita hanya berasal dari sini, ternyata dari keluarga. Nah, yang seharusnya lagi kan masalahnya itu dari keluarga. Nah, itu yang harusnya dua kita perbaiki. ulang kembali sebenarnya. Karena sebenarnya tidak ada nakal, tidak ada indah malah dan sebagainya. Semua itu kan dan sesuatu Lingkungan. Ya. Saya sampaikan tadi sama teman saya itu luar biasa teman saya. Berikutnya dari diskusi ini apa yang sudah terbayang dari untuk melakukan atau meningkatkan lagi performanya, entah itu dari kapan lagi untuk melihat hasil terakhirnya, lokasinya mau bagaimana, atau siapa yang Ibu ingin bantu. Iya. Jadi ini juga tantangan sebetulnya ya. Saya harus sering berlatih. Kalau orang berlatih itu pasti akan terbiasa. Jadi catatan buat diri saya sendiri, saya akan terus berlatih, terbiasa untuk menerapkan project ini dengan siapapun, baik itu dengan kasih jawab atau dengan siswa saya, kan? Sehingga nanti ya senang lah kita Bu Ida ya, jadi orang yang bisa memberikan manfaat dengan lingkungan kita gitu kan, kita dengan orang di sekitar kita. Mungkin tujuan saya mungkin sebagai guru tidak muluk-muluk itu Bu Ida, menjadi orang yang manfaat bagi rekan, bagi keluarga dan bagi masyarakat. Ini terakhir sudah Ibu yang saya tanyakan, mulai dari prabudi, mulai dari sejarah, terus Ibu sudah mulai mengujinya, sampailah kita di sini. Ibu
ketiga tahap psikosomatik atau gimana dan yang ibu merasakan harapan dan lain sebagainya Iya. mulai dari kita Mulai dari di awal tadi tidak ya? Iya. Jadi sangat luar biasa Ibu. Artinya itulah kita kalau mengerjakan sesuatu, kalau ada jalurnya gitu kan, ada yang memonitor, pastilah hasilnya kita refleksikan untuk menjadi yang lebih baik. Nah, jadi yang ini saya dapatkan sungguh banyak. Saya jadi tahu kelemahan saya di mana, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, benar-benar ini memotivasi saya bahwa teknik coaching itu sebenarnya bisa dilakukan oleh siapapun, baik dengan rekan yang punya masalah pun tidak punya masalah sekalipun, ya, dengan prinsip-prinsip yang harus kita pegang dan dalam teknik coaching. Jadi ini pertemuan sangat memberikan manfaat buat saya sendiri pribadi, dan terima kasih Bu Ida sudah mau membesar hati bedah saya dari awal sampai akhir nih, gitu kan, memberikan masukan luar biasa kepada saya. Ya mudah-mudahan bisa menerapkan ilmu ini dengan baik. Tapi gimana perasaannya sekarang? Senang Nah, karena bersyukur sekali ketemu Ibu Ida iya. yang luar biasa memberikan masukannya kepada saya. Ada ilmu baru yang saya dapatkan dari pernyataan dengan Bu Ida. Wah, lega, complicated yang saya dapatkan. Ya, saya juga terima kasih sudah diberi kesempatan untuk mendampingi Ibu Iya, Bu. mulai dari pertama sampai coaching sampai akademi Iya. dan terima kasih juga atas pengalamannya hari ini Ah. yang luar biasa sekali. Gitu Saya ya. melihat Ibu coaching temannya Iya. penuh semangat dan alhamdulillah Alhamdulillah. temannya juga mendapatkan solusi terbaik Iya. untuk permasalahannya. Oke, sekali lagi terima kasih. Ya, Nah, kita akhiri teman hari Iya, ini. terima kasih. Terima kasih Ibu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.